إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat Masjid Utsman bin Affan, Perumahan Kriya Satria Mandalatama, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan kesehatan, kesempatan, dan terutama adalah tetap berada keimanan dan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada kesempatan yang sejuk ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya di tengah-tengah hujan yang turun ini, dan mudah-mudahan sholat Jumat kita ini mendapatkan kebaikan, keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita juga senantiasa berbahagia bahwasanya kita telah melewati beberapa hari dari bulan Sya'ban, dan insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang mudah-mudahan kita bisa menemui bulan Ramadan yang telah lama kita nantikan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita dapat mengisi bulan Ramadan itu dengan amaliyah-amaliyah dan mendapatkan banyak keutamaan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, tak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memelihara, meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar ketakwaan ini menjadi bekal kita dalam kehidupan ini dan juga bekal kita dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang, dengan kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh dan amal-amal di dalamnya, kita mampu mencapai tujuan berpuasa, yakni menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, alangkah bahagianya jika kita menemui bulan Ramadan di tahun ini dengan kondisi
hati yang bersih, dan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, penuh dengan kesalahan dan kekhilafan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin." Setiap anak Adam atau manusia pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka jamaah sekalian, tentu kita berharap agar kita di sini tidak pernah dengan sengaja melakukan kesalahan atau dosa-dosa, yaitu dosa besar maupun dosa kecil. Mudah-mudahan jamaah di sini tidak ada yang memiliki dosa besar. Tetapi jika dosa kecil, maka kita tidak bisa memungkiri, pasti di antara kita masing-masing memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kecil tersebut, baik dari perbuatan, perkataan, sikap, akhlak, dan sebagainya. Maka kita berharap agar kesalahan-kesalahan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang paling utama adalah dengan bertaubat atau kembali kepadanya. Jika seseorang telah melaksanakan dosa besar, maka dosa ini tidaklah diampuni kecuali dengan bertaubat. Dan juga dosa-dosa yang kecil akan terampuni juga dengan taubatan nasuha. Nah, sebagaimana para sahabat, bahwasanya para sahabat ini tidak pernah menyepelekan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Meskipun dosa kecil, para sahabat ini tidak pernah menyepelekan dan takut jika mereka memiliki atau melakukan kesalahan-kesalahan kecil tersebut. Maka senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berbahagia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang, zat yang maha memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga ternyata selain dengan cara bertaubat, maka ada cara-cara yang lain yang bisa mengurangi atau menghapus dosa-dosa atau kesalahan kita. Di antaranya adalah dengan amal-amal soleh yang kita laksanakan. Dengan kita melaksanakan amal-amal soleh, maka ada dua yang dapat kita dapatkan. Yang pertama adalah pahala, keutamaan, kebaikan dari amal soleh tersebut. Dan kedua adalah amal soleh tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan kita. Para jamaah sekalian, beberapa amal soleh, amal perbuatan yang jika kita laksanakan, amal tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. As-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dari pekan ke pekan, wa Ramadan ila Ramadan, dari bulan Ramadan, puasa Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya setiap tahun. Mukaffiratun adalah kafarat, yaitu amal yang dapat menghapuskan dosa. Lima bainahunna, yaitu dosa yang terjadi di antara keduanya, yakni di antara sholat 5 waktu tersebut, umpama dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, dan sebagainya. Dari sholat Jumat yang pekan ini ke sholat Jumat berikutnya, dan juga dari Ramadan tahun kemarin ke Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya. Itu merupakan kafarat, merupakan penghapus dosa-dosa
terutama adalah dosa-dosa kecil. Idaj tunibail kabair, jika menghindari atau menjauhi dosa-dosa besar. Sedangkan dosa-dosa besar adalah bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, marilah menjelang bulan Ramadan ini kita tingkatkan semangat kita. Kita pelihara keistiqomahan kita, di antaranya dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Maka jangan sampai kita menurun atau bahkan meninggalkan sholat 5 waktu ini. Kemudian sholat Jumat juga kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dan puasa Ramadan ini karena dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Maka menjelang datangnya bulan puasa Ramadan ini, maka masing-masing kita marilah kita melihat puasa Ramadan di tahun lalu apakah sudah lengkap 1 bulan penuh, karena kewajiban kita adalah melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Masihkah ada di antara kita yang memiliki hutang puasa Ramadan 1 hari, 2 hari dan seterusnya, karena di bulan puasa tahun lalu mungkin ada udzur sakit atau bepergian? Maka kita mengingat-ingat, jangan sampai ada 1 hari pun yang terlewat di mana kita memiliki udzur, kemudian meninggalkan puasa 1 hari, 2 hari, kemudian belum menggantinya di hari yang lain. Masih ada kesempatan untuk kita untuk mengganti jika masih memiliki hutang puasa Ramadan di tahun lalu. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua adalah dengan melaksanakan wudu yang sempurna, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Wudu yang senantiasa kita laksanakan setiap hari ini menjelang sholat, yang merupakan syarat sah dari sholat kita, maka harus kita laksanakan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Mengandung keutamaan, diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Maka sayang sekali jika kita dalam kesehariannya kurang memperhatikan kesempurnaan wudu. Meskipun ini adalah hal yang mudah, hal yang sudah menjadi kebiasaan, tapi perhatikanlah kesempurnaan wudu kita, baik dari gerakan-gerakannya, dari kewajiban-kewajiban rukun-rukunnya, maupun dari sunnah-sunnahnya. Sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW, kita ikuti apa yang telah beliau contohkan dengan memenuhi rukun-rukunnya yang harus kita laksanakan agar wudunya pun menjadi sah. Kemudian juga melaksanakan sunnah-sunnahnya dari awal sampai akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wuduhi hada, summa shalla rak'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat tanpa berbicara pada dirinya, atau sholat dengan khusyuk dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk menyempurnakan wudu kita dan juga memperhatikan bagaimana anak-anak kita berwudu. Karena kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah bunda, tentu memiliki kewajiban agar anak-anak kita pun memiliki kemampuan untuk melaksanakan wudu dengan baik dan benar, agar nantinya bisa melaksanakan sholat yang sempurna pula. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga adalah memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat. Menjelang Ramadan ini, tingkatkan semangat kita dalam memakmurkan masjid, terutama adalah melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Dengan kita datang ke masjid, melangkahkan kaki kita, atau menggunakan kendaraan roda 2, atau menggunakan mobil dan sebagainya, semua fasilitas itu harus kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk beramal ibadah, terutama adalah
datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jika kita ingin dalam bulan Ramadan itu kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu, terutama dengan berjamaah karena memiliki banyak sekali keutamaan. Di bulan Ramadan 5 waktu kita berjamaah terus, maka menjelang bulan Ramadan ini harus kita latih, harus kita siapkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengandalkan akan berniat memulai tanggal 1 akan ditingkatkan secara mendadak. Maka dalam beberapa hari menjelang Ramadan ini, justru ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita meningkatkan konsistensi kita dalam langkah kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita petik, baik dari sholatnya maupun dari pertemuan kita dengan sesama muslim. Kita berjabat tangan di masjid ini, kemudian berpisah berjabat tangan lagi, atau dengan cara yang sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian saling mengucapkan salam, membalas salam dan sebagainya. Maka banyak sekali keutamaan dari sholat jamaah dengan kita datang ke masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang keempat adalah, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, jamaah adalah bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah boleh kita lakukan dengan terang-terangan, dengan niat untuk berdakwah, dengan niat untuk mengajak, untuk mensiarkan kebaikan dan sebagainya. Tetapi sangat baik pula jika sedekah itu kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan kita melaksanakan sedekah dengan sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka laksanakan kedua hal ini, bisa bersedekah dengan terang-terangan dan lebih utama adalah bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir adalah dengan beristighfar, senantiasa beristighfar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Insya Allah kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad tersebut. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah. Marilah pada khutbah kedua ini kita meringkas atau menyimpulkan beberapa poin, yaitu amal-amal soleh, amal-amal perbuatan yang bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa kita. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah wudhu dengan sempurna, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat. Tatkala kita selesai sholat, kemudian kita menunggu sholat berikutnya. Kemudian yang keempat adalah sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan kelima adalah istighfar. Tentu ini adalah beberapa amal solih yang tentu masih banyak amal-amal lainnya yang bisa memiliki keutamaan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan amal-amal tersebut, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan keutamaan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.